Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga di pagi ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Ayo, pagi ini apa yang sudah kalian lakukan? Sudahkah sholat duha, tadarus, membaca buku? Dan yang paling penting, sudahkah kalian mandi dan sarapan? Pasti semuanya sudah ya. Kalian sudah siap melakukan PJJ di pagi ini dengan Ibu di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik anak-anak, sebelum PJJ ini dimulai, terlebih dahulu kita berdoa. Biasakan setiap akan memulai sesuatu, sebaiknya kita selalu berdoa. Baiklah, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada pertemuan ini masih tentang teks laporan percobaan. Kemarin Ibu sudah mencoba memberikan tugas kepada kalian. Sebelum Ibu menerangkan apa sih itu teks laporan secara lengkap, Ibu sudah pretest terlebih dahulu kepada kalian. Baik, saat ini Ibu akan sampaikan apa itu pengertian laporan, kemudian strukturnya, ciri-cirinya, dan Ibu pun akan memberikan contoh teks laporan. Baik, kita lanjut kepada pengertian teks laporan. Baik anak-anak, pengertian teks laporan. Pengertian teks laporan itu hampir sama dengan teks deskripsi. Kalian pasti masih ingat ya, pernah belajar teks deskripsi di kelas 7. Teks deskripsi itu menggambarkan sesuatu. Ya. Nah, apa bedanya dengan teks laporan? Kalau teks deskripsi menggambarkan sesuatu secara khusus. Misalnya, orang yang membaca dan mendengar hasil deskripsi itu seolah-olah merasakan atau dia ada di sana. Sedangkan kalau teks laporan itu secara umum, ya, atau universal. Hanya berbeda sifatnya saja. Baik, pengertian teks laporan. Laporan sendiri itu apa? Laporan adalah bentuk hasil dari sebuah pengamatan yang dilakukan dan bertujuan untuk menginformasikan hasil yang diperoleh tersebut kepada orang banyak. Misalnya, contoh kecil dari laporan ya, laporan. Contoh kecil misalnya bendahara kelas 91. Wali kelasnya meminta laporan. Berarti apa yang harus dilakukan bendaharanya? Ya, harus mengamati siapa saja yang bayar, kemudian kamu tulis, kemudian baru kamu bisa melaporkan kepada wali kelas kalian. Itu laporan. Kemudian, kita sedang belajar teks laporan percobaan. Apa itu percobaan? Percobaan adalah pengamatan atau penelitian. Jadi, teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Jadi, kamu bisa membuat teks laporan percobaan ini setelah melakukan penelitian atau pengamatan. Kemudian, teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan karya ilmiah atau laporan praktikum. Bu, kok di bahasa Indonesia ada teks laporan percobaan? Seharusnya ini adanya di pelajaran IPA. Betul. Yang akan Ibu ajarkan di sini bagaimana cara menulis teks tersebut. Ya, kamu praktikumnya di IPA.
Tapi kamu harus tahu bagaimana cara menulis teks laporan yang tepat. Nah, makanya ini penting. Kalian harus benar-benar memperhatikan. Jadi, ketika guru IPA kamu mengadakan praktikum, kamu suruh membuat laporan, kamu sudah tahu bagaimana cara menulis teks laporan percobaan yang tepat. Baik. Tujuan teks laporan hasil percobaan adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Ya, misalnya di IPA itu kamu ada praktik tentang menanam sayuran, ya, dari mulai bibit dan lain-lain. Itu bisa dibuat teks laporan, tentu saja bisa. Kemudian, teks laporan hasil percobaan ini bersifatnya umum atau universal. Baik, selanjutnya kita kepada struktur teks laporan. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang struktur teks laporan percobaan. Yang pertama yaitu judul. Jadi, dalam membuat sebuah teks laporan percobaan harus ada judulnya. Kemudian, yang kedua harus disampaikan tujuannya. Untuk apa penelitian dan pengamatan ini? Misalnya, untuk mengetahui pembuatan makanan tanpa pengawet. Ya, misalnya itu ya, contoh. Kemudian yang ketiga, kalian menuliskan bahan dan alatnya, apa saja yang dibutuhkan. Yang keempat, langkah-langkah kegiatan. Pertama, mula-mula, misalnya ya, mula-mula campurkan terlebih dahulu terigu dan telur, misalnya, contoh. Kemudian, yang kelima, hasil percobaannya. Bagaimana hasilnya dari percobaan yang telah kamu buat tadi atau amati tadi. Kemudian yang terakhir, kalian buatkan simpulan dengan membuat sendiri kue tanpa pengawet, ya. Apa kalian simpulkan di struktur yang terakhir. Nah, dalam menulis teks laporan ini harus terdapat struktur ini. Apabila tidak ada struktur ini, maka tidak dikatakan menjadi sebuah teks laporan. Jadi, bisa disebut sebuah teks laporan percobaan jika mengandung struktur-struktur ini di dalam teks tersebut. Baik anak-anak, untuk materi hari ini, silakan kalian amati, baca, dan pahami. Jika ada yang kurang paham, silakan tanyakan kepada Ibu melalui diskusi di Google Class. Ya, nanti Ibu juga akan berikan contoh teks laporan untuk kalian identifikasi. Jadi, jika ada yang tidak kalian paham, silakan ditanyakan. Jika tidak ada yang mau bertanya, nanti silakan kalian kerjakan tugasnya yang akan Ibu share di Google Class. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.